Baik, mari kita lanjutkan kajian kita masih di dalam kitab Mudzarobat halaman 118. Qala al-mu'allif rahimallah wa nafa'ana bi wa bil ulumi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal fawaid, ya. Dan sebagian dari beberapa faedah an-nafi'ati yang bermanfaat. Jadi faedah yang sangat bermanfaat. Anaman katabah hadhil ahraf yaumas sabti nur. Barang siapa yang menulis huruf-huruf ini pada hari Sabtu pas waktu padang rembulan, maksudnya hari Sabtu tanggal 12, tanggal 13 atau tanggal 14 dan tanggal 15 Hijriah. Jadi hari Sabtunya berada di posisi 12, 13, 14, 15 Hijriah, ya. Menulis huruf ini wabtala'ha. Kemudian hurufnya ini ditelan. Jadi nulis hurufnya ini ditelan, ya. Amina minaromdi. Jadi tulis di kertas, kertasnya nanti dibikin kayak bulatan obat pil, kemudian ditelan. Maka orang ini nanti akan aman dari sakit belek romdi. Itu adalah sakit belek atau rembes. Fiha di sana, di dalam tahun ini, ya. Jadi 1 tahun. Jadi masanya supaya tidak penyakit mata itu dalam masa 1 tahun. Ditulis pas waktu hari Sabtu tanggal 12, 13, 14 dan 15, ya. Biar terbebas dari kacamata atau min. Waya hada. Adapun yang ditulis yaitu alif lam mim. Ini alif lam mim, bukan alif lam ma, ya. Enggak. Jadi alif lam mim. Alif lam mim shad. Alif lam ra. Alif lam mim ra kaf ha ya ain shad ta ha ta sin mim, bukan ta sin ma, ta sama, bukan ta sin mim, ta sin ya sin shad ha mim ain sin qaf qaf nun, ya. Ini yang ditulis di kertas, kemudian kertasnya Anda telan. Nulisnya pas waktu hari Sabtu ketika bulan purnama. Hakada ra'aitu fi ba'dil kutub. Ini saya melihat, ya, kata Syekh Ahmad At-Tirabi, ini beliau melihat di dalam sebagian kitab para dukun, ya, kitab ilmu hikmah, bukan kitab dukun. Itu maksudnya konotasinya dukun itu jelek. Dukun itu kalau enggak cabul adalah dukunnya ngibul, bukan begitu. Jadi pengertian dukun ini selain profesi dokter yang tidak punya ijazah kedokteran, itu namanya dukun, ya. Dia mau ngaku siapa saja, orang bisa ngobati orang lain menggunakan ilmu alternatif, bukan ilmu kedokteran. Ini namanya dukun. Siapa saja itu, mau Faizar yang ngaku peruqyah syariah, itu tetap aja dukun, karena dia tidak mempunyai ijazah kedokteran, ya, atau sertifikat kedokteran. Mau ngaku sebagai paranormal, dia tetap dukun. Mau ngaku sebagai spiritual, ya tetap aja dukun. Mau ngaku sebagai gus, mau ngaku sebagai ustadz, mau ngaku sebagai kiai, mau ngaku sebagai orang pintar, mau ngaku sebagai orang tua yang waskito, itu saja sama saja, namanya tetap aja dukun. Jadi yang dinamakan dukun adalah
profesi orang yang bisa menyembuhkan orang lain tapi dia tidak punya ijazah dokter, itu dukun. Mau ngaku peruqyah syariah, peruqyah non syariah, ya tetap aja itu dukun, karena bisa ngobati orang lain tapi dia tidak sekolah kedokteran, ya. Jadi jangan terpengaruh sama kata-kata dukun itu. Notifikasi atau dijustin ya, di vonis bahwa dukun itu kalau nggak ngibul ya cabul, bukan. Jadi dukun itu ada dua. Dukun itu ada yang benar-benar dukun yang berpegangan sama syariat, tidak ngibul dan tidak cabul, itu ya banyak gitu. Jadi ditafsir, bukan yang namanya dukun itu kalau nggak cabul ngibul ya. Kalau nggak cabul ngibul ya berarti si Fayyar juga kena, maksudnya dia juga ngibul, banyak ngibuli pasiennya. Kenapa? Karena setiap konten yang dia bikin, dia selalu bisa melihat di dalam diri orang yang dia obati pasti ada jinnya. Jadi sedikit-sedikit yang disalahkan adalah jin. Oh, ini ada jinnya, nanti saya ruqyah. Nah, tanpa menyentuh, tanpa melihat, dia bisa melihat jin, berarti dia dukun. Dia bukan peruqyah syariah, ya. Karena nanti akan bertentangan antara omongan dia bisa melihat jin sama omongan dia yang sekarang bahwa manusia tidak bisa melihat jin. Tanpa terkecuali, kata dia. Mau yang ngaku ustadz, mau ngaku syekh, mau ngaku kiai, kalau dia bisa melihat jin berarti dia itu adalah matanya ada jinnya dan itu dukun, kata dia. Berarti dia mbahnya dukun, karena tanpa menyentuh pasien di setiap konten-konten terdahulu pasti orang itu sebelum diruqyah dia bisa memvonis bahwa yang ada di dalam raganya orang tersebut ini itu ada jinnya. Ini sakti benar dia itu. Jadi tanpa harus meraba, dilihat dari kejauhan bahwa orang itu sudah ketempelan jin. Jadi dikit-dikit jin yang disalahkan. Nah, makanya di dalam dunia jin sendiri, jinnya sampai heran. Kita sekarang ini banyak jin yang kerasukan manusia, ya sebab itu dikit-dikit yang disalahkan adalah jin. Nah, ini sebagai bentuk sindiran bahwa mereka menyindir manusia karena dikit-dikit ini ulah jin, dikit-dikit ini ulah jin. Jadi saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi bahwa profesi selain dokter itu adalah dukun. Mau dukun pijat, dukun bezi, dukun yang bisa mengobati orang dengan pengobatan non medis atau alternatif, mau sangkal putung, mau dia bergelar kiai, mau bergelar sebagai ustadz, mau bergelar sebagai gus, mau bergelar sebagai paranormal, mau bergelar sebagai spiritual, mau bergelar sebagai supranatural, mau bergelar sebagai tobib, mau bergelar sebagai peruqyah syariah. Wah, seakan-akan kalau peruqyah syariah itu paling syar'i, paling mengikuti sunnah Nabi, yaitu tetap saja dukun dalam bahasa Nusantara. Jadi selain profesi dokter itu dukun, sebab dia tidak mengantongi ijazah kedokteran. Jadi dia tidak belajar di sebuah universitas kedokteran. Maka orang yang bisa menyembuhkan penyakit itu namanya dukun. Mau suka mau nggak suka ya monggo, tapi yang namanya semua profesi selain dokter itu adalah dukun, ya. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi la tanfudhuna illa bisultan. فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Anda sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.